Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Widyastuti Mamuji dari program studi akuntansi semester 3 dengan NIM 1900-219. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari UTS, soal UTS yang telah Ibu berikan. Soal yang pertama adalah Armstrong Corporation melakukan informasi untuk tahun 2010 sebagai berikut. Penjualan neto sebesar 1.200.000, beban pokok penjualan sebesar $720, beban penjualan dan administrasi sebesar $320, dan keuntungan yang belum direalisasi akibat kepemilikan efek ekuitas non-trending adalah $15. Maka diminta buatlah laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan format dua laporan, abaikan pajak penghasilan dan laba per saham. Nah, untuk membuat laporan laba rugi komprehensif dua format laporan. Yang pertama yaitu dibuat laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi yang harus dibuat adalah dari penjualan neto sebesar $1.200.000 dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar $720, maka laba bruto yang akan didapatkan adalah $480. Nah, dari laba bruto yang didapat dikurangi dengan beban pokok penjualan dan administrasi sebesar $320, maka laba bersih yang didapatkan adalah $160. Nah, untuk laporan format kedua yaitu laporan laba rugi komprehensif. Nah, laporan laba rugi komprehensif yang harus dicari yaitu laba bersih sebesar $1.200.000 ditambah dengan pendapatan komprehensif lainnya yaitu keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi setelah pajak sebesar $15 juta, maka pendapatan komprehensif yang didapat adalah $16.200. Soal yang kedua adalah Sam's Company memulai operasi pada tahun 2008 dengan menerapkan penentuan harga rata-rata terhitung untuk persediaan. Nah, pada tahun 2010 sesuai dengan perusahaan industri lainnya, Sam's mengubah metode penentuan harga persediaan menjadi FIFO. Data laba sebelum pajak dilaporkan sebagai berikut. Tahun 2008 rata-rata tertimbangnya adalah $370 dan FIFO adalah $395. Nah, berikutnya tahun 2009 rata-rata tertimbang sebesar $390 dan FIFO adalah $420. Nah, 2 tahun setelahnya 2010 rata-rata tertimbang adalah $310 dan FIFO adalah $360. Diminta berapa laba neto dari Sam's pada tahun 2010 dan diasumsikan bahwa pajak adalah 35%. Nah, laba neto Sam's pada tahun 2010, laba sebelum pajak penghasilan adalah $460 dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar $161 didapat dari 460 dikalikan dengan 35%, maka laba pajak penghasilan dari 460 adalah 161, maka laba neto yang didapatkan adalah $299. Yang kedua, hitunglah dampak kumulatif perubahan prinsip akuntansi dari penentuan harga rata-rata tertimbang menjadi FIFO. Nah, untuk menghitung dampak kumulatif perubahan prinsip akuntansi dari penentuan harga rata-rata tertimbang menjadi FIFO, yang kita ketahui dampak kumulatif adalah jumlah akibat kumulatif dari perubahan prinsip laporan laba rugi di antara elemen yang sesudah dikurangi pajak penghasilan. Nah, tahun 2008 rata-rata tertimbang adalah $370 dan FIFO adalah $390. Jadi selisih yang diperlukan untuk mengubah metode harga persediaan yaitu 25%, 25.000. Dan untuk tahun berikutnya tahun 2009 rata-rata tertimbang adalah $390. Nah, untuk mengubah menjadi harga persediaan menjadi FIFO sebesar $420, maka selisih yang didapat adalah $30. Nah, untuk tahun berikutnya tahun 2010 metode rata-rata tertimbang adalah $410. Untuk mengubah penentuan harga persediaan menjadi FIFO sebesar $460, maka selisih yang harus diperoleh adalah $50. Nah, yang ketiga adalah
Buatlah laporan laba rugi komprehensif untuk Sense Company dimulai dengan laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi tahun 2010. Nah, penyelesaiannya dari laporan laba rugi komprehensif untuk tahun 2008, 2009, dan 2010, maka laba sebelum pajak penghasilan dari 2008 adalah $390, dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 35%, yaitu $138, maka laba neto yang didapat pada tahun 2008 adalah $256.750. Nah, pada tahun 2009 laba sebelum pajak penghasilan adalah $420, dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 35%, maka pajak penghasilan adalah $147. Nah, laba neto yang didapat pada tahun 2009 adalah $237. Dan untuk tahun 2010 laba penghasilan sebelum pajak adalah $460. Nah, dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 35% adalah $160, maka laba neto yang didapat adalah $299. Nomor 3. Diketahui nilai masa depan dari anuitas biasa dengan sewa periodik sebesar $5.000, N atau periode adalah 20, dan I atau suku bunga adalah 8%. Maka untuk mengetahui nilai masa depan dari anuitas biasa diperlukan rumus R kali FVF kurang OA N kali I, di mana R adalah sewa periodik, FVF kurang OAN kali I, di mana nilai masa depan dari faktor anuitas biasa selama N periode pada bunga I. Nah, untuk mencari nilai masa depan dari anuitas biasa, yaitu $5.000 dikalikan dengan FVF kurang OA 20 kali 8%, maka $5.000 dikalikan dengan 45,762 didapat dari FVF kurang OA 20 kali dengan 8%, yaitu 45,762, maka $5.000 dikalikan dengan $5.000 dikalikan dengan 45,762, yaitu maka nilai masa depan dari anuitas biasa dari nilai sekarang $5.000 yaitu $228.810. Nah, soal yang kedua adalah untuk mengetahui nilai sekarang dari anuitas biasa, yaitu diketahui R adalah $2.500, N adalah 30, adalah 10%. Nah, untuk menghitung nilai sekarang dari anuitas biasa dari faktor pertama selama N periode pada bunga I, maka dapat menggunakan rumus PVF kurang OA N kali I, di mana 1 dikurang dengan 1 per 1 tambah N pangkat I dibagikan dengan I. Nah, FVF kurang OA N kali I adalah 1 dikurangi dengan 1 per 1 ditambah dengan 10% atau 0,10 dipangkatkan 3 dibagikan dengan 0,10. Jadi 1 dikurangi dengan 0,05730 dibagi dengan 0,10 menjadi 0,94270 dibagi dengan 0,10 sama dengan 9,42691. Maka nilai sekarang dari anuitas biasa setelah diketahui nilai FVF kurang OA N kali I adalah R dikalikan dengan RVF kurang OA N kali I, di mana R adalah 2.500 dikalikan dengan nilai PVF kurang
OA 30 kali 10% yaitu 9,42691. Jadi 2500 dikalikan dengan 9,42691, maka nilai sekarang dari anuitas biasa adalah 23.567.276 dolar. Nah, soal yang ketiga adalah untuk mengetahui nilai masa depan dari 2.000 dolar dengan periode 15 dengan suku bunga 10%. Nah, untuk mengetahui nilai masa depan dari anuitas biasa adalah kita menggunakan rumus R kali FVF kurang OAN kali I adalah 2.500 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 0,10%, 0,10 dipangkatkan 15 dikurang dengan 1 dibagi dengan 0,10, maka 2.500 dikalikan dengan nilai dari FVF kurang OAN kali I adalah 31,7725. Maka nilai masa depan dari anuitas biasa adalah 794.312.500 dolar.